Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya percaya kita semua datang dengan membawa hati yang bersyukur, melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mati berkorban buat menebus setiap dosa kita, amin. Yang bersuka cita, yang bersyukur pagi hari ini boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Semua kita, kalau bisa kita itu melompat-lompat karena Tuhan Yesus begitu baik. Amin. Firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali Bapak Ibu, pengorbanan Yesus di kayu salib buat kita. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, yang mengorbankan dirimu untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Bukan karena engkau orang yang berdosa, tapi karena engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga engkau rela mati, memberikan dirimu untuk menebus setiap kami. Sehingga kami umat-Mu yang berdosa, yang seharusnya binasa ini Tuhan, kami diselamatkan karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kematian-Mu di kayu salib, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu dengan hidup yang sembarangan Tuhan. Kami mau menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib dengan hidup benar, hidup yang menyenangkan hati-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau melayakkan kami di dalam nama Yesus. Kau mengurapi seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir bagi seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu bagi kami sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka hati kami yang terbaik buat Tuhan. Kami membawa ucapan syukur. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Syukur. Haleluya.
yang seharusnya binasa Tuhan. Tapi karena kasih-Mu kami diselamatkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan. Di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan Tuhan. Salib-Mu yang luar biasa itu Tuhan menguasai buat setiap kehidupan kami. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Glory. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Terima kasih Dan Tuhan. aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku Harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi katakan dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi katakan kekuatanku, yes Lord, harapanku dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di dalam-Mu Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru. Hanya di dalam-Mu saja Tuhan kami mendapatkan pengharapan ketika kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Karena Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Glory, haleluya Yesus.
kasih-Mu yang indah itu Tuhan Kau berikan bagi setiap kami. Kasih yang terbesar yang Kau berikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Kasih yang ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah-Mu saja Tuhan. Oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, Amin. Haleluya. bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Yesus baik, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia dengan sepenuh hati kita katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama lebih sungguh-sungguh lagi Yesus
bersyukur padamu ya Tuhan. Sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau selalu baik bagi kami. Engkau baik Tuhan. Engkau layak terima pujian dari umat Tuhan. Engkau layak ditinggikan dari orang-orang yang sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami bermasmur bagi nama-Mu. Hanya Engkau saja yang layak dimuliakan. Kasih-Mu melimpah atas kami Tuhan. Dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jemaat saya izinkan untuk bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan sambil kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Yang mau tetap bangkit berdiri saya persilakan. Haleluya.
Amin. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, boleh menerima lawatan-Mu, merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ada sebuah pengalaman yang berbeda Tuhan saat kami beribadah kepada-Mu. Pagi hari ini kami diberkati Tuhan. Terima kasih. Jikalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, ada sebuah makna penting akan kami terima Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang sangat penting dalam memperingati kematian Engkau di kayu salib. Iman kami semakin berdiri teguh, semakin kokoh Tuhan. Dan terlebih kami semakin mengasihi-Mu. Dipujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap diberkati firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita bersuka cita meskipun kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus ya. Tapi kematian Tuhan Yesus ini merupakan sebuah kemenangan besar ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya berikan judul The Great Love ya. Kasih yang besar, kasih yang sungguh besar ya, tentunya ini adalah kasih Allah ya. Hari ini semua orang-orang percaya di dunia sedang memperingati mahakarya Allah, Sang Pencipta yang begitu luar biasa. Dia tunjukkan kasih-Nya, dia turun ke dalam dunia dalam wujud manusia untuk menebus setiap dosa kita. Jadi kita bersyukur ya pagi hari ini bisa bersama-sama orang yang mengasihi Tuhan untuk bisa beribadah. Sekaligus juga kita mengucap syukur atas kebaikan kemurahan-Nya yang melimpah. Bapak Ibu, kita akan membuka di dalam firman Tuhan yang menjadi dasar apa yang mau saya sampaikan seberangkan pagi hari ini ya. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, saya percaya bahwa ayat ini sudah sangat kita mengerti ya, sudah sangat kita hafal. Yohanes pasal 3 ayat 16 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Bapak Ibu saya perhatikan. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus menjadi kualifikasi wujud Allah dalam bentuk manusia. Allah sungguh mengasihi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak mungkin dalam kealahannya dia datang ke dalam dunia ini dalam wujud roh, dalam wujud spirit. Untuk berkorban, untuk disalibkan, itu tidak mungkin. Dia datang ke dalam dunia ini berinkarnasi, menjelma dalam tubuh manusia yang sangat sederhana. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus masuk dalam kualifikasi wujud Allah dalam bentuk manusia. Dan kehadiran Allah dalam wujud manusia ini dituliskan dalam sebuah kitab. Tentunya kitab ini ditulis sekitar 500-600 tahun sebelum Yesus itu hadir dalam dunia ini. Wah, luar biasa. Sebuah karya yang begitu ajaib, yang penuh dengan kasih. Sama halnya orang tua merencanakan anaknya dalam dunia pendidikan, sudah jauh-jauh hari, sudah menabung. Benar ya? Orang tua karena saking kasihnya, saking cintanya kepada anak, untuk memperoleh pendidikan yang baik, pasti jauh-jauh hari sudah memikirkan, sudah mempersiapkan. Ini Allah pun juga demikian, dari kasih-Nya yang sangat besar diwujudkan dengan perencanaan ratusan tahun.
Sebelum dia datang ke dalam dunia ini karena melihat manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai 7. Bagaimana kehadiran Allah ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Kriterianya ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Jadi nanti Allah akan turun dalam dunia ini bukan dalam bentuk kenyamanan, tidak dalam bentuk jauh daripada kesulitan, tidak. Tapi kriteria Yesus Allah datang ke dalam dunia dalam wujud Yesus digambarkan. Ia hina, dihindari orang, yang penuh kehidupannya itu kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sangat dihina Bapak Ibu. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah Bapak Ibu bisa menerjemahkan bagaimana kalau kita hidup 500-600 tahun sebelum Allah hadir dalam dunia dalam wujud Yesus. Ini gambarannya. Nanti akan datang Allah dalam ke dunia ini bukan kemuliaannya, tetapi dalam kehinaan, dalam segala kesederhanaan, dengan penuh hidup yang penderitaan. Itu kata firman Tuhan. Saya akan lanjutkan. Dan semuanya itu bukan karena pribadinya, bukan karena Yesus, bukan karena Allah, tetapi semua itu dilakukan karena saya dan saudara, orang-orang yang berdosa. Dia harusnya datang dengan penuh kemuliaan, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita semuanya ditebus, kita dibayar oleh Allah sehingga dia harus menderita. Ayat 4. Tetapi perhatikan, sesungguhnya kalau Allah tadi bisa sakit dalam wujud Yesus, itu karena penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kalau tadi Allah dalam wujud manusia menderita, bukan karena dia. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan apa? Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena pukul. Dia dipukul, ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sampai di ayat yang kesini, ayat ke-5. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap. Luar biasa kasihnya yang begitu besar. Sebenarnya Allah bisa datang ke dalam dunia ini tanpa dengan adanya beban yang ada. Ya seperti yang saya tadi bilang, dia datang dengan penuh kemuliaan bisa. Tetapi karena kasihnya yang sungguh besar, dia menanggung semua kesalahan, penderitaan kita akibat daripada dosa. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7 terakhir. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini akhir. Di mana Allah dalam wujud manusia harus mati tanpa perlawanan. Apakah Yesus waktu ditangkap dengan prajurit itu bisa tidak melawan? Sangat mungkin bisa. Sebanyak apapun prajurit menangkap Yesus, kalau Yesus mau pakai kuasa ilahi, hanya dengan sentilan, prajurit itu pada melayang semua. Benar enggak? Tapi firman Tuhan digenapi. Ia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus digambarkan seperti seekor domba yang mau disembelih. Tidak melakukan perlawanan, saudara.
Karena memang ini harus dilakukan. Dan itu tergenapi. Di mana hari ini kita sedang memperingatinya. Yesus ditangkap. Tidak dengan sebuah perlawanan-perlawanan. Aku nggak bersalah. Aku nggak harusnya diperlakukan secara tidak adil. Tidak. Tapi Yesus ditangkap dengan penuh kerendahan hatinya. Dan penyerahan total. Dia diludahi, dia ditempeleng. Dia terima semuanya itu. Bukan untuk pamer, bukan untuk cari sensasi, tidak. Tapi itu karena kita. Karena saya dan saudara, karena pemberontakan kita. Karena ketidaksetiaan kita, karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihinya. Sehingga dia harus menderita. Saudara ditempeleng, tapi yang merasakan sakit adalah Yesus. Itu bahasanya seperti itu. Dia menderita, dia menanggung semua yang harusnya kita tanggung. Makanya saya katakan bahasanya saya kurang lengkap. The great love ini, aduh kayak saya kurang lah, saya kekurangan bahasa. Lebih besar kasih Allah yang gak bisa saya bayangkan itu, yang gak bisa saya nilai. Karena saya memikir, wah udahlah saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan. Begitu besar kasih Allah itu. Allah melakukan ini semua sebagai sang pencipta, tahu betul. Kalau manusia ini jatuh dalam dosa, meskipun manusia dunia ini menganggap remeh dan tetap nyaman hidup dalam dosa. Di mata Tuhan dosa itu serius. Di mata Allah dosa ini sungguh mengerikan karena hukumannya tidak 10 tahun, tidak 100 tahun, tapi kebinasaan, kengerian di dalam penyiksaan kekal selama-lamanya. Bahkan Yesus pernah berkata, dia sebagai Allah mengatakan, lebih baik orang itu tidak usah diciptakan. Saudara bisa mengerti sebagai seorang pencipta, Allah yang menciptakan bisa ngomong seperti itu, berarti sungguh-sungguh mengerikan. Tapi manusia menganggap remeh tentang dosa, dan menggunakan anugerah keselamatan dengan sembarangan. Hari ini kita mau melihat kacamata Tuhan, pola dalam pandangan Allah tentang dosa. Ada 3 hal. Yang pertama, manusia tidak bisa mencapai Allah karena dosa. Jelas, karena Allah ini maha kudus. Allah yang kita sembah maha suci. Namanya maha suci, sedikit pun noda tetesan dosa tidak layak. Sebuah buah yang sempurna mau dijual, ada seorang pembeli, dia menyortir. Ini buahnya bagus enggak? Kalau saya temukan Pak, ada sebuah bintik, satu kecil aja. Ini sudah afkiran. Ini bukan super lagi. Ada jemaat yang kemarin panen melon besar, ya puji Tuhan, sesuai dengan harapan. Wah, di gereja pun mendapatkan kecipratan berkat. Loh Pak, saya enggak dapat. Ya saya sendiri enggak datang. Tapi saya dapat informasi, besok mau dibawakan. Terima kasih ya buat jemaat yang sudah mengasihi, membagi berkatnya. Dan beberapa disortir Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang diberi nggak nolak, ini masih layak untuk dimakan. Tapi bagi pembeli tadi, waduh minta maaf Pak, ini sudah nggak super, disingkirkan. Allah kita maha kudus. Bisa nggak Pak, kalau seandainya saya cuma berbuat dosa nyuri permen 1 biji Pak. Bagi saudara, permen 1 biji nilainya itu nggak ada 500 perak mungkin. Tapi bukan soal permennya itu. Soal kesetiaan saudara melanggar firman Tuhan, jangan mencuri. Amin. Jadi Pak, cuma nyuri permen Pak, pasti lebih besar dong Pak dengan nyuri mobil. Bukan soal barang yang dicuri, tapi soal sikap saudara tidak taat, tidak menghormati kehadiran Allah. Allah maha kudus, jadi setiap orang yang berbuat dosa, tidak akan pernah mencapai Allah meskipun dia punya keinginan, punya cita-cita, aku mau tinggal bersama dengan Allah. Tidak bisa karena dosa. Allah maha kudus, Allah maha suci, setitik noda tentang dosa, tidak bisa. Dampak yang kedua,
Manusia menjadi seteru Allah. Artinya manusia akan menjadi musuhnya Allah terus menerus sebelum ada pendamaian. Sampai kapan? Sampai belum ada pembayaran lunas, penebusan akan dosa itu. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu pasang muka senyum sama Tuhan, selama nggak ada penebusan, tidak akan pernah berbaik hati pada Allah. Bapak Ibu bisa bersenyum dengan saya ketika ada masalah, saya akan murah hati. Tapi di hadapan Tuhan, saudara muka sukacita Yesus kau baik. Tapi kalau tanpa ada penebusan, kita tetap akan menjadi musuh dengan Allah. Bapak Ibu bisa ngerti ya, konsekuensi musuh. Ya sudah jelas kita nggak akan pernah tinggal di surga. Tinggalnya di mana? Kalau kita menjadi seterunya Allah, kita menjadi musuhnya Allah. Tinggalnya di mana? Jangan takut ngomong, neraka gitu. Di neraka Pak. Saudara jangan takut ngomong itu. Karena kita punya sang penebus sekarang ini. Amin. Ini amin juga susah ya. Ngalih orang sini ngomong. Amin. Kayaknya masih ragu-ragu. Enggak tahu Pak. Kayak masuk neraka deh Pak. Tolak dalam nama Yesus. Kita harus hidup setia pada Tuhan. Terima Yesus. Amin. Jadi kita percaya. Enggak Pak. Oleh karena kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan, saya diselamatkan, enggak masuk neraka. Harus yakin, jangan ragu. Kalau ragu, aduh, buat apa kita ke gereja? Ke gereja itu membuat iman kita yakin. Saya mati, masuk surga. Amin. Siapa yang percaya masuk surga kalau mati? Sebentar, ada yang enggak angkat tangan kayaknya. Masih ragu-ragu, enggak apa-apa. Nanti masuk ke kantor saya akan konseling. Bercanda Bapak Ibu ya, bercanda. Yang ketiga, manusia. Nah ini loh, dampak dosa manusia mengalami kebinasaan bukan sementara. Bukan ada limited waktu, ketebasan waktu tidak ada. Tapi kekal ini bicara abadi selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan gak ada orang kalau Bapak Ibu nonton film, mereka mengatakan, saya minta maaf, sudah ampuni, sudahlah, sudah selesai, sudah sakit. Di dalam film mungkin bisa di-cut, oke, istirahat dulu, dia kesakitan. Tapi kalau di neraka sakit terus saudara. Selama-lamanya. Saya menonton sebuah tayangan siksaan versi kepercayaan lain, mereka pun mempercaya bahwa di neraka tidak ada orang yang bisa mati. Ini versi agama lain loh saudara, versi kita pun juga sungguh sangat percaya bahwa di dalam nanti kehidupan selanjutnya tidak ada yang namanya kematian. Dia dibakar saudara, jadi abu, kembali lagi tubuhnya sempurna, disiksa lagi, habis tubuhnya dibakar, jadi abu, kembali lagi, seperti itu. Ini saya menggunakan versinya mereka. Dan di dalam firman Tuhan pun juga demikian. Artinya apa? Neraka itu ada. Dan memang penyiksaan itu diakui semua agama. Ngeri kan saudara, makanya saya katakan tadi, manusia memandang dosa itu sepele, tapi Tuhan ini masalah serius. Tetapi Bapak Ibu, ada berita luar biasa. Allah menawarkan sebuah jalan keselamatan. Kita patut bersyukur, amin. Allah menebus dosa manusia dengan harga yang sangat mahal. Tidak masalah. Aku harus turun ke dalam dunia meninggalkan kemuliaanku dan sekarang pakai jubah manusia sederhana. Aku dihina sampai orang yang mau aku selamatkan pun tidak mau memandang aku. Tidak masalah, ini demi kepentingan mereka. Itu besar kasih Allah, saudara. Allah menebus dosa manusia dengan harga yang sangat mahal. Karena Allah menyadari konsekuensi dosa adalah hukuman kekal. Dan setiap manusia tidak ada yang dapat berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Ada orang yang berusaha membuat hidupnya saleh, soleh, sampai namanya pun dibuat solehah. Supaya apa? Biar orang lihat saya ini soleh. Saya akan buka dulu ayat firman Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Alkitab berkata di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8-9. Karena kemurahannya, karena kebaikan, kemurahan hati Bapa di surga,
Saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Keselamatan tidak berasal dari saudara sendiri, melainkan juga merupakan suatu karunia dari Allah, pemberian dari Allah. 9. Keselamatan bukanlah upah. Bukan upah karena perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga tidak seorang pun di antara kita dapat menyombongkannya. Ada orang yang berusaha untuk supaya diselamatkan, tidak menyentuh dosa. Lalu bagaimana caranya? Tinggal di hutan. Bikin gua supaya tidak ada manusia yang bisa menemuinya. Berhari-hari, bertahun-tahun dia tinggal di gua, menyendiri. Sehingga tidak bisa ngomong apa-apa. Karena nggak ada kawannya, saudara. Dan dia berusaha hidup benar. Tetapi orang-orang yang demikian, sesoleh apapun, sebaik apapun Bapak Ibu. Yesaya pasal 64, ayat 6a berkata, demikianlah kami sekalian seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Artinya, sesoleh apapun, sebaik apapun orang itu, kalau tanpa Kristus, kebaikannya, kesolehannya itu hanya seperti kain kotor. Manusia mungkin bisa menyanjung, wah dia ini orang yang soleh, orang yang suci. Tapi selama dia tidak beriman kepada Kristus, di hadapan Allah, seperti kain kotor. Tidak layak. Kasih yang besar. Kasih yang besar dari Allah diberikan kepada semua manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa tawaran tentang jalan keselamatan itu tidak untuk orang-orang tertentu, tetapi semua manusia. Amin. Ada amin. Kasih yang besar dari Allah diberikan kepada semua manusia, yaitu jalan keselamatan melalui kematiannya yang tunggal, Yesus Kristus. Ada apa dengan salib itu? Saya akan cepat ya. Kenapa harus pakai salib ya? Kematian anaknya di kayu salib, kasih yang besar yang ditunjukkan Allah itu dalam wujud, dia harus mati dalam bentuk manusianya, harus mati di kayu salib. Ya, kita akan melihat beberapa poin. Yang pertama, karena kematiannya ya di kayu salib ini, kalau orang mengatakan itu sebuah kekalahan, ya, tetapi bagi kita kematian Yesus itu justru kemenangan. Kita akan melihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Kenapa sih Allah menunjukkan wujud kasihnya harus melalui pengorbanan Yesus Kristus ya? Ada makna apa di dalam kematian Yesus Kristus kayu salib? Kematian Yesus Kristus atau anaknya di kayu salib ada tanda kemenangan. 1 Korintus 1 ayat 18. Saya tahu benar bahwa ketika orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan mendengar bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan mereka, mereka menganggap berita itu omong kosong atau kebodohan. Tetapi kita yang sudah diselamatkan mengakui bahwa berita itu adalah kuasa Allah. Allah mau pakai salib itu sebagai penebusan dosa manusia. Namun bagi dunia bahwa salib itu sebuah gambar, itu kekonyolan. Terlebih orang-orang yang Yahudi, mereka menganggap salib kepuasan karena aku telah mengalahkan. Kalau selama ini Yesus mengaku dia sebagai Sang Mesias, tidak terbukti, buktinya kami berhasil menyalibkannya. Itu dalam pikiran manusia, tetapi Allah justru menggunakan melalui salib itu adalah menumpahkan darah dan bilurnya sebagai tebusan umat manusia. Bagi dunia yang mereka tidak mau menerima keselamatan, yang mereka sedang menuju kepada kebinasaan kekal, berita salib ini sebuah kebodohan. Itu hanya prank saja yang ingin diviralkan. Rasanya seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa berita keselamatan, berita dari salib itu adalah sebuah kuasa Allah yang ingin didemonstrasikan. Melalui kuasanya
Allah mau menebus setiap dosa kita. Jadi mungkin bagi orang di luar sana yang menghina tentang Yesus yang digantung salib ya. Dengan sekarang ini banyak sekali ya editan foto, wah kadang-kadang mengerikannya dunia ini kalau menolak Yesus ya. Ya Yesus digambarkan diganti dengan muka yang lain dan sebagainya. Sebuah hinaan Bapak Ibu. Tetapi Allah memandang salib itu. Disitulah kuasa Allah dinyatakan. Dengan melalui salib itulah semua dosa manusia telah dikuduskan, ditebus. Sehingga manusia memperoleh pengharapan keselamatan. Jadi yang pertama, bahwa wujud daripada kasih Allah melalui salib Kristus. Dan salib ini menggambarkan sebuah kemenangan. Jangan pernah malu dengan salib Kristus. Amin. Meskipun itu gambaran tentang penderitaan. Dunia mengaku itu sebagai kekalahan. Tapi buat kita adalah sebuah kemenangan. Yang kedua, salib Kristus. Bapa yang menyerahkan anaknya. Ya. Salib ini bukan berbicara bahwa manusia bisa mengelabuhi ya, atau mungkin bisa menghancurkan rencana Allah. Bapak Ibu bisa melihat Bapa yang menyerahkan anaknya bukan karena dikalahkan oleh orang-orang Yahudi maupun juga Romawi. Firman Tuhan berkata, karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, perhatikan yang saya garis bawah. Sehingga apa? Diberikannya. Jadi Yesus bisa ditangkap, Yesus bisa disalibkan, bukan karena kalah dengan masa pemerintahan waktu itu, yaitu Romawi. Bukan karena hasutan iblis tadi berhasil mengalahkan rencana Allah. Tetapi firman Tuhan terlebih dahulu sudah berkata, diberikan anaknya yang tunggal. Kalau firman Tuhan ini berkata lain, sehingga Allah tidak jadi memberikan anaknya yang tunggal. Kira-kira Yesus bisa nggak ditangkap dan disalibkan? Ya enggak dong. Karena Allah berkata, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Jadi salib ya, ini berbicara bahwa Allah dengan rela, dengan ikhlas mengorbankan anaknya yang dikasihnya untuk saya dan saudara. Bapak Ibu yang mungkin pada poin ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin kita memandang bahwa kondisinya kok sekarang ini, padahal sudah saya doakan loh, kok kondisinya jawabannya kok lain. Mungkin kita hanya melihat sebuah kegagalan dalam pandangan mata manusia. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Ya di balik setiap kondisi yang itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, Allah bisa bekerja. Amin. Mungkin sekarang kondisi mengalahkan kita, oke, enggak apa-apa. Tetapi saya tetap percaya bahwa di balik semua keadaan ini, Tuhan tetap memegang kendali kita. Tuhan tetap yang memegang otoritas hidup kita. Jadi tetaplah kita setia kepada Tuhan. Meskipun keadaannya Pak ini jauh sekali loh Pak. Dari yang selalu kami doakan setiap pagi Pak. Tapi kok malah seperti ini, keluarga kami kok malah seperti ini Pak. Kami padahal sudah setia, sudah semakin mengasihi Tuhan. Tapi kok seakan-akan masalah itu seperti sungai yang mengalir Pak. Kok enggak berhenti Pak, padahal sudah kami tutupi itu Pak bendungannya. Tapi kok tetap ada masalah yang selalu mengalir dalam keluarga saya. Kenapa dalam usaha saya kok juga demikian, sono malah ramai Pak, di tempat saya malah sepi Pak. Saudara, di dalam kondisi seperti itu mungkin mata kita tertutup secara jasmani. Tetapi di balik semuanya itu Allah tetap memegang kendali hidup kita. Amin. Jadi percayalah, mungkin dunia juga demikian. Wah, Yesus kalah. Yesus anak Allah, mana buktinya? Bisa saya tangkap, bisa saya bunuh, bisa mati. Itu seperti itu, saudara. Tetapi mungkin Allah, kalau bisa kita lihat, saudara, kita teropong di surga. Yesus hanya mesem-mesem. Kamu nggak tahu rencanaku. Kamu nggak tahu. Pada susu dalam kematian itu, aku sedang melakukan perkara besar. Iblis pun sempat pesta mereka. Woi teman-teman, di seluruh dunia ayo kumpul. Yesus yang katanya Tuhan mati. Ayo minum-minum, ayo nge-vape, ayo ngerokok bareng, ayo mabuk-mabukan bareng.
Mereka senang saudara. Tuhan Yesus di surga bersama malaikat di surga. Kalian nggak tahu ya, kena prank kamu. Bentar lagi kau akan lihat kuasaku dinyatakan. Besok minggu, setan-setan pada nangis. Karena pada hari ketiga firman Tuhan berkata apa? Yesus bangkit. Bubar pesta mereka saudara. Jadi yang ketiga, yang kedua, poin yang kedua. Salib Yesus ini bicara bukan karena Yesus dikalahkan. Tapi Yesus memang diserahkan oleh Bapaknya untuk menebus setiap dosa kita. Poin yang terakhir, poin yang kedua. Kasih yang besar, kasih Allah yang besar ditujukan dalam kematian anaknya di kayu salib. Itu memberikan penyediaan total bagi manusia. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang anak muda datang kepada seorang hamba Tuhan. Pak Pendeta, saya ini orang berdosa dan saya mau diselamatkan. Bapak Pendeta itu ternyata sedang berkebun. Jadi sibuk ya. Jadi sang pemuda ini nanyanya itu waktu Bapak Pendeta tidak waktu santai. Tapi dalam posisi dia sedang berkebun sambil nyangkuli gitu saudara. Sang anak muda datang, Pak Pendeta saya mau diselamatkan, saya pengen selamat masuk surga. Pendetanya hamba Tuhan tadi dengan tetap terus menjalankan aktivitasnya dia ngomong, sudah terlambat. Wah, sang anak muda tadi kaget. Apa maksudnya Pak Pendeta? Apakah saya nggak ada kesempatan untuk diselamatkan? Bapak Pendeta tadi mendengarkan dan menjawab, sudah terlambat. Kamu sudah terlambat tidak bisa melakukan apa-apa. Karena semua bagianmu sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Sudah bisa mengerti maksudnya? Tidak bisa kita melakukan apa-apa. Melalui kematian Yesus di kayu salib, itu memberikan total buat kehidupan kita yang mengasihi Tuhan. Kehidupan pada masa sekarang ini menyediakan kebutuhan total, tuntas selesai. Apa itu? Ketika kita lemah, karena mungkin kita melihat, Pak sudah selesai, kondisi saya seperti ini, kesehatan saya seperti ini, dokter sudah mengatakan nggak bisa sembuh. Yesus menyediakan kebutuhan total. Ada di dalam Yesus, ada kesempatan untuk kita mendapatkan pemulihan. Amin. Waktu kita saat lemah, kita diajarkan untuk tetap kuat, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga mengajarkan melalui kayu salib ini, mengajarkan untuk kita tetap tekun, tetap setia di dalam penderitaan-penderitaan hidup. Ada berkat yang Tuhan tetap sediakan dalam hidup kita, bahkan masa depan. Tuhan Yesus menyediakan berkat total bagi manusia, bagi hidup sekarang maupun hidup yang masa depan, masa yang akan datang. Artinya bahwa Allah pun juga menyediakan berkat melalui salibnya. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus mati, semuanya berkatnya buat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Kasihnya yang sungguh besar. Jangan pernah mau ditukar dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Sangat disayangkan sekali Bapak Ibu. Saya berdoa untuk senantiasa Bapak Ibu tetap terus bisa menghormati, menghargai kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Kita semakin setia, semakin maju di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulannya, kasih yang besar, the great love. Loh, saya minta maaf ini, kenapa munculnya malah kotak-kotak? Padahal di tempat saya ini tulisan loh saudara. Mungkin ada yang tahu kode-kode ini. Saya nulis tidak dalam berupa kode loh nih. Saya nggak ngecek ini. Mungkin sepertinya ref ini. Baik, saya bacakan ya. Kesimpulan yang pertama. Dalam kasih Allah yang besar. Bukan. Enggak, tetap warna biru tadi, slide. Ini munculnya lain. Ya dah.
Yang pertama Bapak Ibu, Allah menawarkan jalan keselamatan. Kasih Allah yang besar bukan hanya sekedar firman, tapi diwujudkan, dia menawarkan jalan keselamatan. Yang tadi kita melihat dampak manusia berdosa, itu sangat mengerikan sekali. Tapi ada pintunya, ada pintu yang terbuka, ada sebuah kesempatan, yaitu Allah menawarkan jalan keselamatan. Yang kedua, dan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan kesalehan hidup kita, tidak Bapak Ibu. Tapi dengan percaya kepada Yesus, menerima Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Perbuatan baik adalah itu respon karena kita mengasihi Yesus. Amin. Karena kita mengasihi Yesus. Dan yang terakhir, bagi dunia berita Yesus digantung di kayu salib sebagai kekalahan, namun bagi orang percaya bahwa berita itu adalah kuasa Allah. Kita harus selalu bersyukur dan bersuka cita dalam iman kekristenan, apapun keadaan kita. Karena Yesus penyedia kebutuhan total bagi orang-orang yang mengasihi kita. Tidak ada alasan untuk kita takut. Amin. Tidak ada alasan untuk kita khawatir. Apa yang kita khawatirkan? Karena Yesus telah memberikan berkat total dalam hidup kita. Hari ini, masa depan, bahkan masa yang akan datang. Yang menyediakan surga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan saya mohon untuk para petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh belajar kembali untuk bisa mengenal kasih-Mu yang sangat besar. Dan biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadikan kekuatan iman kami semakin memiliki pijakan yang kokoh, yang teguh, sehingga meskipun kami harus melewati lembah badai, kekelaman Tuhan, kami tetap terus senantiasa setia dan tekun mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat hidup kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kiranya pagi hari ini pun juga Tuhan boleh menguduskan kami, melayakkan kami untuk kami menerima sakramen unsur-unsur perjamuan kudus, anggur dan roti yang sebagai gambar lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus yang tercurah diberikan pada kami supaya kami boleh diselamatkan. Kiranya Tuhan menguduskan kami dan melayakkan kami. Kami terima berkat unsur-unsur perjamuan kudus pagi ini hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan menerima unsur perjamuan kudus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari.
Bapak Ibu kita bisa mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang hari ini kita sedang memperingati penderitaan Yesus di kayu salib. Jadi mari kita akan mengangkat roti ini sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk syukur kita. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita menerima kehidupan kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Bukan hukuman. Oleh sebab itu mari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sebelum kita akan makan roti ini, saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur, dan anggur ini sebagai lambang darah Tuhan Yesus yang mengalir waktu Yesus disalibkan. Melalui darah Yesus ini kita pun juga boleh dikuduskan, disucikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita minum anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus dengan hati yang bersyukur dan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang sangat besar Kau tunjukkan pada kami. Sehingga kami boleh memiliki pengharapan adanya keselamatan atas setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Kami bersyukur semuanya karena pengorbanan-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Dan kami terima Tuhan tawaran yang Kau berikan yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan juga untuk unsur perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan yang telah menguatkan kami, yang telah memeteraikan setiap kehidupan iman kami. Kami kembalikan segala pujian dan hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan dengan rasa syukur kita, haleluya.
selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan di setiap kehidupan kami mau selalu berkata bahwa Engkau selalu baik. Rancangan-Mu selalu indah, selalu mulia dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami diselamatkan bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat hebatnya kami, tapi karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, menghargai setiap pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami hidup sungguh-sungguh lagi kepada Engkau Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami dapat selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Roh Kudus memberikan kami kekuatan ketika kami lemah, ketika kami ingin mundur menjauh daripada Engkau. Biarlah kiranya Roh Kudus mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu, bahwa kasih-Mu besar bagi setiap kami. Dan kiranya kami dimampukan untuk kami hidup selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap persembahan yang sudah umat-Mu bawa ke dalam rumah-Mu. Tuhan menyucikan, menguduskan setiap persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh melayakkan setiap pemberian kami ini Tuhan, ketika kami memberi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap persembahan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah memperingati kematian-Mu di kayu salib. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan kami kesehatan sehingga hari Minggu nanti kami dapat kembali beribadah, merayakan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan Engkau sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan buat segenap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat setiap jemaat-Mu yang akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami menyerahkan buat Bapak Nebo sekeluarga yang mungkin hari ini akan kembali ke Parenggean. Tuhan boleh menyertai, Tuhan memberkati perjalanan hamba-Mu sekeluarga. Tibakan di Parenggean dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau hamba-Mu Ibu Karti menghadiri wisuda anaknya di Palangkaraya, semua juga karena kebaikan dan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karya-Mu besar di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan ku karuni. Mari jemaat kita boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat terbaik daripada Bapa di surga. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga. Kita juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Mengucap syukur pada Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat Agung dan juga diikuti perjamuan kudus. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu kembali kita akan ada ibadah kebangkitan ya. Ini kemenangan yang sungguh luar biasa dengan ibadah Paskah, dan hari Minggu nanti dalam ibadah Paskah akan disertai dengan acara perjamuan kasih. Ya, saya minta maaf terpotong karena melihat agak bangkunya sedikit. Baik, oke, terima kasih, bisa dimatikan ya. Jadi jangan lupa bahwa hari Minggu kita akan merayakan ibadah Paskah dan kemudian dilanjutkan perjamuan kasih.